Coba bayangkan ini terjadi pada Bapak dan Ibu hari ini, ada pesan masuk di grup keluarga. Kalimatnya pendek, tapi cukup membuat dada berdebar. Rapel pensiun katanya segera cair, Taspen sudah beri penjelasan. Dalam sekejap, suasana hati berubah. Yang tadinya sedang santai minum teh tiba-tiba mulai berpikir, benarkah kapan cair? Apakah semua pensiunan dapat? Apakah ini rapel yang selama ini ramai dibicarakan? Apakah harus cek rekening hari ini? Atau jangan-jangan ini hanya kabar yang dibuat agar orang cepat percaya? Bagi pensiunan, kata rapel tidak pernah terdengar kecil. Kata itu bisa membawa harapan. Harapan untuk menutup kekurangan. Harapan untuk membeli obat. Harapan untuk membantu cucu. Harapan untuk sedikit bernapas di tengah kebutuhan hidup yang semakin berat. Tapi justru karena harapan itu besar, kita harus lebih hati-hati. Sebab tidak semua kabar yang menyebut Taspen benar-benar berasal dari Taspen. Tidak semua kata segera berarti sudah ada jadwal resmi. Dan tidak semua penjelasan yang bikin penasaran berarti uang pasti masuk dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, penerima pensiun janda atau duda, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua dalam memahami kabar keuangan pensiun. Semoga Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan perlindungan dari informasi yang tidak benar. Karena hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sedang membuat banyak orang penasaran. Benarkah rapel segera cair? Dan bagaimana seharusnya kita memahami penjelasan yang dikaitkan dengan Taspen? Saya tahu topik seperti ini sangat sensitif. Bukan karena pensiunan mudah tergoda. Bukan karena pensiunan hanya memikirkan uang. Tetapi karena di masa pensiun, setiap pemasukan punya arti. Uang pensiun bukan sekadar angka di rekening. Uang itu berubah menjadi beras, lauk, listrik, air, obat, biaya kontrol kesehatan, transportasi, dan kadang bantuan kecil untuk anak atau cucu. Jadi kalau ada kabar tentang rapel, wajar sekali jika Bapak dan Ibu ingin tahu. Wajar jika hati berharap, wajar jika ada rasa penasaran. Namun dalam video ini, kita akan membahasnya dengan kepala dingin, kita tidak akan membuat klaim berlebihan, kita tidak akan menyebut tanggal pasti kalau belum ada dasar resmi. Kita akan bedakan antara rumor, dugaan, pembahasan, klarifikasi, dan fakta. Pertanyaan besarnya adalah, ketika muncul kabar rapel segera cair, apa yang sebenarnya perlu dipahami oleh pensiunan? Apakah itu berarti sudah ada keputusan resmi? Apakah artinya semua penerima pensiun akan mendapat pembayaran tambahan? Apakah itu hanya untuk kelompok tertentu? Apakah ada jadwal pasti? Atau apakah kalimat itu sebenarnya hanya berasal dari interpretasi orang-orang di media sosial? Disinilah banyak pensiunan mulai bingung. Satu sumber mengatakan segera cair. Sumber lain mengatakan masih menunggu penjelasan. Ada yang menulis Taspen sudah jelaskan. Ada pula yang menyebarkan tangkapan layar tanpa sumber jelas. Akhirnya, bukan hanya informasi yang beredar, tetapi juga kecemasan. Masalahnya bukan cuma soal uang, masalahnya adalah keputusan hidup sehari-hari. Kalau seorang pensiunan percaya rapel akan segera cair, ia mungkin mulai membuat rencana. Mungkin ingin melunasi utang kecil di warung, mungkin ingin membeli obat yang sempat ditunda, mungkin ingin memberi sedikit kepada cucu, mungkin ingin memperbaiki atap yang bocor. Tetapi kalau kabar itu ternyata belum pasti, rencana yang terlalu cepat bisa berubah menjadi beban. Lebih berbahaya lagi, kabar seperti ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuat pesan palsu, link palsu, atau formulir palsu dengan tulisan seolah-olah rapel akan cair jika pensiunan melakukan verifikasi. Mereka bisa meminta NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, bahkan kode OTP. Ini bukan hal sepele, ini menyangkut keamanan uang dan data pribadi Bapak dan Ibu. Karena itu, pembahasan ini bukan hanya tentang cair atau tidak. Pembahasan ini tentang bagaimana menjaga harapan tetap sehat, bagaimana membaca informasi dengan benar, dan bagaimana melindungi diri dari kabar yang belum tentu bisa dipercaya. Sekarang mari kita pahami dulu konteksnya dengan bahasa sederhana. Rapel pada umumnya dipahami sebagai pembayaran susulan atau kekurangan bayar yang diberikan karena ada hak yang belum dibayarkan pada periode sebelumnya. Misalnya dalam contoh umum, jika ada perubahan data, penyesuaian hak, atau keterlambatan administrasi tertentu, maka pembayaran susulan bisa muncul sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi penting untuk digarisbawahi,
Tidak semua tambahan uang disebut rapel. Tidak semua pensiunan otomatis menerima rapel. Dan tidak semua kabar tentang rapel berarti sudah ada pencairan resmi. Kalau ada kalimat, benarkah rapel segera cair, maka kita harus bertanya lebih dulu. Rapel apa? Untuk siapa? Berdasarkan aturan apa? Dari periode mana? Apakah sudah ada pengumuman resmi? Apakah penjelasan yang disebut benar-benar berasal dari kanal resmi? Ini penting karena kata rapel sering dipakai secara luas oleh publik. Kadang orang menyebut semua pembayaran tambahan sebagai rapel, padahal secara resmi belum tentu begitu. Kadang orang menyebut selisih pembayaran sebagai rapel, tetapi belum jelas apakah kasusnya berlaku untuk semua pensiunan atau hanya kelompok tertentu. Kadang pula kata rapel dipakai dalam judul agar terdengar lebih menarik meskipun isi informasinya masih berupa pembahasan atau dugaan. Lalu bagaimana dengan nama Taspen? Bagi pensiunan ASN, Taspen sering dikaitkan dengan layanan pensiun. Karena itu, ketika nama Taspen muncul, banyak orang langsung merasa kabar itu lebih kuat. Namun Bapak dan Ibu harus ingat, menyebut nama Taspen tidak otomatis membuat sebuah pesan menjadi resmi. Banyak pesan palsu memakai nama lembaga resmi, banyak gambar memakai logo, banyak akun tidak resmi memakai bahasa formal agar terlihat meyakinkan. Jika benar ada penjelasan resmi, maka penjelasan itu harus dibaca utuh. Bisa jadi penjelasan tersebut adalah klarifikasi, bisa jadi imbauan agar masyarakat berhati-hati, bisa jadi informasi teknis, bisa jadi pelurusan terhadap kabar yang sedang ramai. Jangan sampai kita mengambil satu kata dari penjelasan itu lalu menyimpulkan sesuatu yang lebih besar dari maksud sebenarnya. Jadi konteks paling penting hari ini adalah kabar rapel boleh diperhatikan, tetapi jangan langsung dianggap kepastian. Penjelasan yang dikaitkan dengan Taspen harus diverifikasi dari sumber resmi. Dan kata segera harus dipahami hati-hati. Karena dalam informasi publik, segera seringkali belum sama dengan tanggal pencairan. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Ada beberapa hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami agar tidak salah membaca kabar ini. Pertama, segera cair bukan selalu berarti sudah ada tanggal pasti. Ini poin yang paling penting. Banyak orang ketika mendengar kata segera langsung membayangkan uang masuk dalam hitungan hari. Padahal dalam urusan pembayaran resmi harus ada dasar yang jelas. Ada aturan, mekanisme, data penerima, proses administrasi, dan pengumuman yang bisa diperiksa. Kalau belum ada tanggal resmi, maka kalimat segera cair sebaiknya diperlakukan sebagai kabar yang perlu diverifikasi, bukan sebagai kepastian. Bapak dan Ibu boleh mencatat informasinya, tetapi jangan langsung membuat keputusan besar berdasarkan kalimat itu saja. Kedua, rapel tidak selalu berlaku untuk semua pensiunan. Ini juga sering menimbulkan salah paham. Dalam beberapa situasi, pembayaran susulan bisa hanya terkait dengan kelompok tertentu, kondisi tertentu, atau data tertentu. Misalnya, sebagai simulasi umum, jika ada seseorang yang mengalami perubahan status administrasi dan haknya baru diproses kemudian, maka pembayaran susulan mungkin berlaku untuk orang tersebut. Tetapi contoh ini tidak berarti semua pensiunan pasti menerima rapel. Karena itu, kalau ada yang mengatakan semua pensiunan pasti dapat, Bapak dan Ibu perlu berhati-hati. Tanyakan apakah ada dasar resmi, apakah ada daftar penerima, apakah penjelasannya jelas, atau hanya kalimat umum yang dibuat agar orang tertarik. Ketiga, penjelasan dari lembaga resmi biasanya tidak meminta data rahasia lewat pesan pribadi. Ini perlu diingat baik-baik. Jika ada pihak yang mengaku membantu pencairan rapel, lalu meminta kode OTP, PIN, password, foto KTP, atau transfer biaya administrasi, jangan dipercaya. Data pribadi adalah kunci keamanan. Sekali data itu jatuh ke tangan yang salah, risikonya bisa besar. Informasi resmi seharusnya bisa diperiksa melalui jalur resmi, bukan lewat nomor asing yang tiba-tiba menghubungi Bapak dan Ibu. Jangan takut untuk menolak. Jangan malu bertanya kepada keluarga yang dipercaya. Lebih baik lambat sedikit tetapi aman, daripada cepat percaya lalu menyesal. Keempat, kabar rapel sering menjadi ramai karena menyentuh kebutuhan nyata. Mari kita jujur. Mengapa kabar seperti ini cepat menyebar? Karena banyak pensiunan memang membutuhkan kepastian tambahan. Harga kebutuhan terasa naik, biaya kesehatan tidak selalu ringan. Uang pensiun sering sudah terbagi habis sejak awal bulan. Maka ketika ada kabar rapel, hati langsung berharap. Ini manusiawi, tidak ada yang salah dengan berharap. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai harapan membuat kita kehilangan kewaspadaan. Kelima, keluarga harus ikut membantu membaca informasi. Banyak pensiunan menerima kabar dari grup WhatsApp. Kadang pesan itu dikirim oleh teman lama, saudara, tetangga, atau sesama pensiunan.
Karena yang mengirim orang dikenal, pesan itu terasa lebih dipercaya. Padahal orang yang mengirim pun belum tentu tahu sumber awalnya. Disinilah peran keluarga penting. Anak dan cucu sebaiknya membantu memeriksa. Bukan dengan memarahi orang tua, tetapi dengan menjelaskan pelan-pelan. Katakan, kita cek dulu sumbernya, ya. Jangan membuat orang tua merasa bodoh karena bertanya. Di era informasi seperti sekarang, siapapun bisa tertipu jika tidak hati-hati. Keenam, jangan membuat rencana keuangan berdasarkan rumor. Jika rapel benar-benar resmi dan masuk rekening, tentu itu kabar baik. Tetapi sebelum ada kepastian, jangan menjadikannya dasar untuk berutang, membeli barang mahal, atau membuat janji pembayaran. Dalam masa pensiun, keputusan keuangan harus lebih hati-hati karena pemasukan biasanya terbatas. Kalau Bapak dan Ibu sudah mendengar kabar rapel, simpan dulu sebagai informasi, jangan langsung mengubah rencana bulanan. Tetap gunakan uang yang sudah ada dengan bijak. Kalau nanti memang ada tambahan resmi, barulah susun prioritas. Ketujuh, jika rapel benar-benar cair, gunakan untuk kebutuhan yang paling menenangkan hidup. Misalnya untuk kesehatan, kebutuhan pokok, tagihan penting, atau dana darurat. Boleh membantu keluarga, tetapi jangan sampai seluruhnya habis, sehingga Bapak dan Ibu sendiri kembali cemas. Orang tua sering memiliki hati yang lembut. Ketika anak atau cucu meminta, ingin sekali memberi. Tetapi Bapak dan Ibu juga perlu menjaga diri. Masa pensiun bukan masa untuk terus mengorbankan kebutuhan sendiri. Memberi itu baik, tetapi menjaga kesehatan dan keamanan hidup sendiri juga wajib. Kedelapan, pahami bahwa informasi yang bikin penasaran belum tentu informasi yang lengkap. Judul atau pesan sering dibuat agar orang ingin tahu. Itu tidak selalu salah, tetapi penonton harus tetap cerdas. Jangan berhenti pada judul, dengarkan isi penjelasan, cari sumbernya, lihat apakah ada pemisahan antara fakta dan dugaan. Jika sebuah informasi hanya penuh kalimat heboh tetapi tidak memberi dasar yang jelas, maka Bapak dan Ibu perlu waspada. Karena informasi yang benar biasanya membuat kita lebih paham, bukan hanya lebih panik. Sekarang kita lakukan cek kenyataan. Kalau ada kabar rapel segera cair, jangan langsung bertanya berapa uangnya atau kapan masuk. Pertanyaan pertama yang lebih aman adalah apa sumber resminya. Kalau sumbernya hanya pesan berantai, anggap sebagai informasi yang belum pasti. Kalau sumbernya video tanpa dasar jelas, dengarkan dengan hati-hati. Kalau sumbernya akun yang bukan kanal resmi, jangan langsung percaya. Kalau ada link yang meminta data pribadi, berhenti di situ. Jangan klik sembarangan. Mari kita bedakan 4 hal. Rumor adalah kabar yang ramai tetapi belum jelas sumbernya. Misalnya ada pesan yang mengatakan rapel pasti cair minggu ini, tetapi tidak menunjukkan dasar resmi. Itu rumor. Asumsi adalah dugaan. Misalnya seseorang memperkirakan akan ada pembayaran susulan karena melihat pola tertentu. Itu boleh saja sebagai analisis, tetapi bukan fakta. Pembahasan adalah isu yang sedang dibicarakan atau diperhatikan. Pembahasan bisa penting, tetapi belum tentu keputusan final. Fakta adalah informasi yang bisa diverifikasi melalui sumber resmi, dokumen resmi, atau pengumuman yang jelas. Jadi kalau ada penjelasan yang dikaitkan dengan taspen, Bapak dan Ibu perlu memastikan apakah itu benar dari kanal resmi atau hanya orang lain yang mengutip, menafsirkan, lalu menyebarkan ulang. Hati-hati juga dengan kalimat yang menekan emosi. Misalnya, wajib daftar hari ini. Kalau tidak, klik dana hangus. Pencairan dipercepat dengan biaya, atau kode rahasia harus dikirim. Kalimat seperti ini sangat berbahaya. Pembayaran resmi tidak seharusnya membuat Bapak dan Ibu panik. Informasi resmi tidak seharusnya memaksa Bapak dan Ibu memberikan data rahasia kepada orang asing. Jika ada tekanan, ancaman, atau permintaan data sensitif, lebih baik berhenti dan tanyakan kepada pihak yang dipercaya. Bapak dan Ibu, di balik semua pembahasan ini, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Pensiunan adalah manusia yang sudah melewati perjalanan panjang. Ada yang dulu bekerja puluhan tahun melayani masyarakat. Ada yang berangkat pagi, pulang sore, kadang membawa pekerjaan sampai rumah. Ada yang dulu berdiri di depan kelas. Ada yang mengurus administrasi negara. Ada yang menjaga pelayanan publik. Ada yang bertugas dalam disiplin dan tanggung jawab yang tidak ringan. Lalu ketika masa pensiun tiba, hidup berubah. Penghasilan tidak lagi seperti dulu. Tenaga tidak sekuat dulu, kesehatan harus lebih dijaga, namun kebutuhan tetap datang, beras tetap harus dibeli, listrik tetap harus dibayar, obat tetap harus tersedia, anak cucu kadang masih membutuhkan bantuan,
Maka ketika ada kabar rapel, hati seorang pensiunan mudah tersentuh, karena tambahan apapun bisa terasa seperti ruang bernapas, bisa membuat wajah lebih tenang, bisa membuat seseorang berkata, "Alhamdulillah, bulan ini sedikit lebih ringan." Tapi kita juga harus menjaga hati itu. Jangan sampai harapan yang tulus dimanfaatkan oleh kabar palsu. Jangan sampai orang tua yang sudah lama mengabdi justru menjadi korban penipuan. Jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi kecemasan yang mengganggu tidur. Pensiunan berhak mendapatkan informasi yang jelas. Pensiunan berhak dihormati. Pensiunan berhak merasa aman saat menerima kabar tentang hak keuangannya. Karena itu, pembahasan seperti ini harus dilakukan dengan lembut tetapi tegas. Lembut karena kita memahami harapan Bapak dan Ibu. Tegas karena kita harus menolak informasi yang tidak jelas, link palsu, dan klaim berlebihan. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan Bapak dan Ibu sekarang? Pertama, jangan langsung percaya pada kata segera cair. Simpan informasinya, tetapi tunggu sumber yang jelas. Jika belum ada pengumuman resmi, jangan jadikan itu sebagai dasar keputusan keuangan. Kedua, cek kanal resmi. Jika sebuah kabar menyebut Taspen atau lembaga terkait, pastikan informasinya benar-benar berasal dari saluran resmi, bukan hanya tangkapan layar atau pesan yang diteruskan berkali-kali. Ketiga, jangan klik link mencurigakan, apalagi jika link itu meminta data pribadi. NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, password, dan kode OTP harus dijaga. Jangan diberikan kepada orang yang tidak dikenal. Keempat, jangan membayar biaya apapun kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Jika ada yang meminta biaya administrasi untuk rapel, itu patut dicurigai. Kelima, diskusikan dengan keluarga yang dipercaya. Jika Bapak dan Ibu menerima pesan yang membingungkan, tunjukkan kepada anak, cucu, atau orang yang paham. Tapi untuk keluarga, bantu orang tua dengan sabar. Jangan mengejek, jangan memarahi, karena kebingungan di dunia digital bisa dialami siapa saja. Keenam, tetap susun keuangan berdasarkan uang yang sudah pasti ada. Jangan membuat utang baru hanya karena berharap rapel akan masuk. Jangan membeli barang mahal berdasarkan kabar yang belum resmi. Ketujuh, jika nanti ada rapel resmi dan Bapak atau Ibu termasuk yang berhak menerima, gunakan dengan prioritas. Dahulukan kesehatan, kebutuhan pokok, kewajiban penting, dan dana darurat. Setelah itu, baru pertimbangkan kebutuhan lain. Kedelapan, jangan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas. Mungkin niatnya baik, ingin membantu teman sesama pensiunan. Tetapi kalau informasinya belum benar, justru bisa membuat orang lain panik. Lebih baik kirim pesan yang menenangkan. Mari kita tunggu sumber resmi dulu. Kesembilan, jaga ketenangan hati. Informasi keuangan memang penting, tetapi kesehatan pikiran juga penting. Jangan sampai satu kabar yang belum pasti membuat Bapak dan Ibu sulit tidur, cemas berlebihan, atau terus-menerus mengecek rekening. Jadi Bapak dan Ibu, benarkah rapel segera cair? Jawaban paling aman adalah, jangan menyimpulkan sebelum ada informasi resmi yang jelas. Kabar ini boleh diperhatikan, boleh diikuti, dan boleh menjadi harapan. Tetapi, jangan dijadikan kepastian jika belum ada dasar resmi. Penjelasan yang dikaitkan dengan Taspen harus dibaca secara utuh dan dicek dari sumber yang benar. Jangan hanya percaya pada potongan kalimat. Jangan hanya percaya pada judul yang membuat penasaran. Jangan hanya percaya karena pesan itu dikirim oleh orang yang kita kenal. Dalam urusan pensiun, ketenangan lebih berharga daripada tergesa-gesa. Lebih baik memeriksa 2 kali daripada menyesal 1 kali. Lebih baik menunggu penjelasan resmi daripada kehilangan data pribadi karena link palsu. Semoga jika memang ada hak pensiunan yang harus dibayarkan, prosesnya berjalan jelas, aman, dan tepat sasaran. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan rezeki yang cukup, kesehatan yang kuat, dan hati yang tenang. Karena pensiunan bukan sekadar penerima pembayaran. Pensiunan adalah orang-orang yang pernah mengabdi, bekerja, melayani, dan memberi waktu terbaik dalam hidupnya. Sudah sepantasnya masa tua dijalani dengan rasa aman, bukan dengan kebingungan. Pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Ketika kabar baik datang tetapi belum jelas sumbernya, apakah kita akan langsung percaya karena ingin berharap, atau kita akan menjaga harapan itu dengan memeriksa faktanya lebih dulu? Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, terlindungi, dan tidak mudah tertipu oleh kabar yang belum jelas.